Mohon maaf ya, tadi sempat terputus karena semalam saya buat linknya itu di HP dan ketika di laptop jadi nggak bisa diubah, nggak bisa diedit lagi. Oke, baik kita lanjutkan ya tadi. Sebenarnya tadi kita punya soal limit X menuju Jadi kita punya soal di sini limit ya X menuju 0 di mana untuk sin 7X ya ditambah tan 3X dikurang sin 5X gitu. Ini per tan 9X ya. Dikurang tan 3X min sin X. Tuh. Nah, ini bagaimana cara pengoperasiannya kalau seperti ini? Kalau seperti ini, kita bisa menghitung ya satu persatu dengan aturan trigonometri yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ketika kita lihat, ini kan X-nya menuju 0 ya. Ketika X-nya menuju 0, ini kan X sama dengan 0, kita ganti, kita masukkan ke dalam fungsi ini kan akan bentuknya jadi 0/0 bukan? Ya kan? Karena kan sin 7X, sin 7 dikali 0, tan dikali 3 dikali 0, sin 5 dikali 0, dan seterusnya. Ini kan kalau misalnya S kita ganti jadi 0 kan, ini hasilnya kan 0/0 kan? Iya. Karena dia hasilnya bentuknya 0/0, berarti sesuai dengan aturan fungsi limit trigonometri, ya kita bisa membagi setiap sukunya pada pembilang dan penyebut si X-nya. Jadi bagaimana? Jadi misalnya di sini saya punya jadi si limit X menuju 0, kita lihat ini pangkatnya yang X-nya itu berapa sih? Cuma pangkat 1 kan ya? Nggak ada yang lebih dari 1. Ya. X-nya. Jadi gini, jadi karena kita bentuknya 0/0, kita bisa bagi untuk setiap sukunya nih, sin 7X, tan 3X, dan begitu pun seterusnya. Jadi kita bisa bagi dengan pembilangnya ya. Pembilangnya ini kita bisa bagi dengan penyebutnya. Penyebutnya apa? X. Jadi gini. Jadi sin 7X per X gitu. Ini ditambah tan 3X gitu per X. Ini dikurang sin 5X per X dibagi ini jadi tan 9X per X gitu. Dan dikurang tan 3X per X juga sama ya. Ini juga sama. Dikurang sin X per X. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini kita bisa langsung ya. Kita bisa langsung kurangkan. Ini kan nanti habis X kan? Habis, ini habis. Kita ambil jadinya 7 per berapa? Oh, di sini untuk sin per tan, ini kan kita lihat. Ini jadi sin per tan, tan per tan, sin per sin. Gitu kan? Kalau di fungsi yang awal nih. Paham nggak sampai sini? Apa cepetan saya? Jadi gini, ini kan kita punya fungsi limit ya. Di mana fungsi limitnya itu menuju 0. Kita tahu tadi fungsi limitnya seperti ini, ya kan? Sin 7X plus tan 3X dikurang sin 5X. Ya, kemudian dibagi sama tan 9X min tan 3X dikurang sin X. Kalau kita pecah menjadi satu per satu, ya kan? Ini, kalau kita pecah satu per satu, berarti nanti kan hasilnya jadi kayak gini bentuknya. Jadi kita kan jadi bentuknya punya gini, jadinya limit X menuju 0, ya. Ini akan sin 7X per tan 9X. Gitu. Kalau kita percaya, ditambah tan 3X min tan
3x. Juga sama min sin 5x per min sin x. Ini kalau kita ubah jadi satu persatu seperti ini. Nah, maka karena bentuknya yang seperti ini, kita bisa, karena hasil bentuknya itu 0/0, ya, kita bisa bagi si pembilang dengan penyebutnya. Penyebutnya apa sih? Penyebut utamanya, oh si x ya. X-nya berarti pangkat 1, berarti di sini jadi limit x menuju 0, ya. Ini akan sama dengan sin 7x per x, gitu. Ditambah tan 3x per x, kemudian dikurang sin 5x per x, dibagi, ya, ini dibagi sama tan 9x per x. Kemudian ini juga dibagi sama min tan 3x per x. Ini juga sama ya, dibagi dengan min sin x per x, kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Ya, oke. Yang itu min, Bu. Yang mana? Ini. Yang sin x per x itu min sin. Sin x Yang di bawah, per di bawah. x. Ya, yang itu tadi itu, yang di atas, di atas. Tengah. Yang ini. Iya. Itu kok bisa dapat min ya? Ini kan sesuai dengan fungsinya kan? Min Oh, sin x. tandanya. Iya, Dari tanda. tandanya. Dari tandanya. Oke, siap. Gitu ya. Siap. Oke. Ketika kita sudah bagi pembilangan dengan penyebut masing-masing, ini kita bisa langsung hitung ya. Ini kan jadinya, ini kita coret kan? Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Ya, atau nggak usah gitu deh, biar kalian nggak bingung. Kalau bentuknya kayak gini, ini kan bentuknya sama aja kayak gini ya sebenarnya, cuman dia dibagi sama pembilangan. Ya udah, karena pembilangan udah habis, ini kan berarti jatuhnya ini x-nya habis gitu. Ini juga x-nya habis, ini x-nya habis, ini x-nya habis. Atau kita nggak perlu lihat. Jadi seperti aturan tadi, A per B gitu kan, ditambah apa? Paham nggak kalian? Jadi intinya gini, ini kalau udah dapat bentuk kayak gini, ya, karena dia pembaginya itu apa namanya? Karena dia pembaginya itu si x ya, masing-masing ada x. Lalu itu udah pernah kan ya di limit fungsi biasa ketika misal di sini sin 2x per x, kalau di fungsi biasa ya limitnya, ini kan hasilnya dia 1. Ya, atau usah pakai sin. Atau kayak gini, misal kalau di fungsi biasa ya, kita punya limit fungsi biasa, limit x menuju 2 gitu. Nah, kemudian ini kita punya x pangkat 2. Nah, ini kalau misalkan x per 2 gitu kan ya, ditambah 3 kayak gitu. Nah, ini kita bisa bagi sama-sama dengan, ini bentuk yang tak tentu ya. Kalau bentuk tak tentu itu pasti dibagi sama penyebutnya gitu. Di sini juga berlaku. Intinya kita ambil aja ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya gitu. Ini sebagai A, ini sebagai B nantinya. Ini sebagai A, ini sebagai B. Ini sini sebagai B. Ya, paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Kalau misalnya masih bingung, bilang ya nanti. Nah, sehingga karena kita mengikuti aturan limit fungsi trigonometri yang sebelumnya, kita udah punya fungsi kayak gini, kita bisa langsung ya, jadi 7 gitu. 7/9, ini atasnya apa? Atasnya ditambah, oh ditambah, berarti berapa? Di sini berapa? 3, ya kan? Kemudian yang ininya bagiannya negatif ya, minus 5 ya. Negatif 5. Bagian bawahnya juga sama. 9. Oh, di sini apa? Negatif, berarti dikurang. Ini B-nya 3. Kemudian di sini juga sama ya. Ini negatif 1. Ya. 1 dia. Kalau nggak ada, ya kan min sin X-nya aja ya. Berarti di sini 1 nilainya ya. Untuk si B-nya.
Jadi ini kan totalnya kalau kita bentuk jadi A per B kan. Ya. Ini totalnya berapa? 7 ditambah 3 dikurang 5. Berarti hasil 5. Ya. 5 per, ini 9 dikurang 3 dikurang 1. Berarti 5 per 6 ya. Berapa nih? 5 per 5 ya. Nah, di sini hasilnya 1. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ustazah, itu X-nya nggak dimasukin lagi. Udah nggak Enggak. dipakai lagi gitu. Udah nggak dipakai lagi. Udah. Karena kan tadi Oh, udah sudah dibuang dibagi. Nah, udah dibagi sama pembilang. Jadi bentuknya tuh penjumlahan A per B kan tadi bentuk di limit fungsi trigonometri itu kan dia bentuknya itu always ya, selalu ya hasil akhirnya itu pasti A per B gitu. Kalau gabungan kayak gini, maka si X ini kita bagi dulu ya pembilangnya. Kalau misalnya di sininya X pangkat 2 gimana? Sama ya, berarti ini dibagi sama X pangkat 2 kayak gitu kan. Nanti jadi si X-nya hilang. Jadi kita bisa langsung jumlahkan nilainya. Kemudian kita bentuk jadi A per B. Dapat hasilnya 1 kayak gitu. Paham? Paham. Jadi kalau ada X pangkat 2 misalnya di bagian atas ada X pangkat 2, di bawahnya tuh ada cuman nggak ada X-nya, nggak ada pangkatnya. Terus itu baginya yang nggak ada pangkatnya dikasih pangkat juga, Bu. Oh, kalau kayak gitu, ini permasalahan beda lagi. Nanti ada caranya, cara menghitungnya ya, kalau Oh, modelnya. gitu. Oke, siap. Tapi ini sampai sini paham? Alhamdulillah. Bu, nggak ada cara cepatnya gitu atau gimana gitu? Jalan pintas. Cara cepatnya, Ya. kalau misalkan cara cepat sih sebenarnya ada, cuman lebih ribet ya, takutnya nanti kalian bingung ini dapat dari mana, makanya saya uraikan aja. Biar lebih teliti juga kan kalau misalkan satu persatu. Karena tiap soal itu ada cara cepat sendiri dan itu beda-beda. Kayak gitu. Cara cepat tapi ribet. Enggak, maksudnya nanti kalian bingung dari awal apa asal mulai itu dari mana kayak gitu. Nanti deh kalau misalnya cara cepat saya upload, saya bikin video ya. Nanti saya upload di Classroom aja, nanti kalian bisa tonton di situ. Video-video limit fungsi ya. Kalau dibahas di sini durasinya tuh karena durasinya sedikit ya kita ya belajarnya 1,5 jam kan. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita latihan soal. Paham. Nah, di sini masih ada juga ya. Kalau misalkan kita terdapat bentuk limit di mana X ini menuju C, C-nya itu merupakan konstanta ya, seperti tadi ya, 0 ya. Fx per Gx-nya berapa? Hasilnya pasti 0 per 0 yang tadi saya jelaskan ya sebelumnya. Di mana Fx-nya dan Gx ini mudah diturunkan dengan cara dalil L'Hopital ya. Tadi kita menggunakan cara dalil L'Hopital, oke? Terus di sini juga ada beberapa jenis ya. Ada yang dia itu menggunakan aturan identitas trigonometri ya, kalau di limit fungsi. Kalau misalkan menggunakan aturan identitas trigonometri, kita harus juga ingat ya, aturan identitas trigonometri yang apa sih? Kayak misalkan sin A ditambah cos B gitu. Itu kan hasilnya kan sama dengan 1. Ini juga sama ya, berlaku di sini. Berlaku di fungsi trigonometri, limitnya ya. Berlaku di limit ya. Kita punya di sini untuk poin pertama 1 min cos Cx akan sama dengan 2 sin kuadrat C per 2x. Contoh bagaimana? Contoh saya punya misalkan di sini 1 ya, limit X menuju 0, di mana di sini 1 min cos 4x gitu. Ini berapa sih hasilnya? Ini hasilnya kita mengikuti aturan ini, berarti nanti bentuknya jadi sama dengan 2 sin kuadrat gitu. C-nya berapa tadi? Oh, 4, berarti 4 per 2x. Atau nanti hasilnya jadi 2 sin kuadrat 2x. Paham poin pertama? Coba diulang, Bu. Oke, kecepatan ya. Kecepatan. Ketika saya punya, untuk poin yang pertama ya, ketika saya punya contoh soal di sini, ada 1 min cos 8x gitu. 1 min cos 8x ini berapa sih? Nah, ini limit ya, limit x menuju 0, 1 min cos 8x. Hasilnya berapa? Nah, kita kan di sini bisa menggunakan aturan identitas trigonometri di limit fungsi trigonometri ya.
Kalau misalkan kita melihat identitasnya, oh berarti bentuknya kalau misalkan 1 min cos 8x, ini hasilnya akan 2 sin kuadrat C per 2x ya, di mana C-nya ini di sini. Berarti kalau ini C-nya berapa? C-nya 8 kan? Berarti ini hasil dari limitnya berarti 2 sin ya kuadrat 8 per 2x. Berarti hasilnya sama dengan 2 sin kuadrat 4x. 8 dibagi 2, 4. Ini hasil akhir. Paham nggak sampai sini? Contoh lain deh. Contoh lain misalnya saya punya di sini, kita punya limit x menuju 0. Di mana kita punya 1 min cos 10x. Ini hasilnya berapa sih? Hasil dari limitnya. Ya udah kita tahu tadi di identitas trigonometrinya itu kita punya rumus 1 min cos x cx ya sama dengan 2 sin kuadrat c per 2x. Ini rumusnya kan. Ketika kita punya soal seperti ini, berarti kita bisa operasikan menjadi 2 sin kuadrat ya. C-nya berapa? Oh, C-nya di sini 10. Ya udah berarti 10 per 2x. Atau hasilnya jadi sama dengan 2 sin kuadrat 5x. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kayak gitu ya caranya. Bisa dicatat dulu nggak contohnya? Screenshot juga nggak apa-apa, atau ini kan nanti videonya saya kirim ya. Oke, siap. Karena ini kita banyak yang mau catat ya. Putus-putus suara saya. Oke. Jaringan kurang stabil sih kadang-kadang di sini. Maaf ya. Di screenshot aja kalau itu biar cepet. Nanti videonya saya upload ya di Classroom. Oh ya, untuk Classroom-nya linknya nanti saya kirim di grup kelas ya. Kita lanjut. Kalau poin yang kedua, di sini kita punya 1 ditambah cos cx sama dengan berapa? 2 cos kuadrat c per 2x. Itu kan ya? Ini kan. Nah, kalau kita punya soal, misalkan di sini limit x menuju 0, ya, di mana 1 ditambah cos cx ini, cos cx ini kan nanti hasilnya akan sama dengan 2 cos kuadrat c per 2x ya. Kalau kita ganti, di sini kita punya soalnya itu jadi 20x. Misalkan gitu ya. 1 ditambah cos 20x. Ini bagaimana hasilnya? Berarti hasil akhirnya jadi 2 gitu. 2 cos berapa nih? 2 cos kuadrat ya 20 per 2x. Atau sama dengan 2 cos kuadrat 10x. Gitu. Kayak gitu caranya. Kembalikan dari poin yang pertama. Ini juga sama ya. Ketika kita punya sin cx itu akan sama dengan 2 sin c per 2x ditambah cos c per 2x. Ya, ini akan hasilnya 1. Kenapa? Karena kalau misalnya di identitas trigonometri, kita ingat bahwa sin a ditambah cos a ini akan sama dengan 1. Ya. Begitupun dengan ini. Ini berlaku dengan identitas yang awal. Cuma bedanya dia ditambahin limit ya. Nah, di sini kalau kita punya contoh, misal sin 10x, berarti ini artinya akan sama dengan 2 sin, nah ini sebagai C kan, 2 sin berarti 10 per 2x. Ini cos berapa? Cos 10 per 2x. Nah, di sini hasilnya jadi sama dengan 2. Ini sama dengan 2 sin 5x cos 5x. Kayak gitu. Paham ya sampai sini? Ada yang ditanyakan? Insyaallah Bu, paham. Paham ya? Nomor 1. Di sini nomor 1, nomor poin yang ketiga.
Poin yang ketiga, kita punya bentuk 1 min sin 2 CX sama dengan cos kuadrat CX. Contoh kita punya limit X menuju 0, di mana untuk 1 min sin 10X, ini akan sama dengan cos kuadrat 10X. Hasilnya seperti itu. Ya. Yang poin terakhir juga sama. Ini kita punya misalkan limit X menuju 0, di mana 1 min cos 2X. Ini akan sama dengan limitnya itu sin kuadrat 2X. Kayak gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham? Oke. Kita lanjut. Oke, di sini ada beberapa soal. Coba nomor 1 itu siapa ya? Nomor 1 Amar, nomor 2 Nadia. Nomor 1 kira-kira bagaimana itu? Amar. Nomor 1 kita punya di sini kan limit X menuju 0, di mana 2 tan 2X per 3X. Berarti bagaimana hasilnya? Amar ada kan nih? Iya, Bu. Iya, ini bagaimana Amar jadinya? Kalau kita mengikuti aturan limit fungsi trigonometrinya. 2 dikali 2 jawabannya E ya, Bu ya? Yakin Yakin, Bu. Coba gimana caranya? Ini berarti bentuknya apa sih? Jadi apa dia? Nih, limit X menuju 0, 2 tan 2X per 3X. Gitu kan? Ya. Kalau tadi kita punya di limit fungsi trigonometri itu rumusnya apa? Kalau bentuknya kayak gini. Nih, Limit kan limit fungsi ini kan? sama dengan tan. Mm-mm. Iya, Bu. Pakai yang rumus 3. Rumus yang ketiga. Kita lihat. Rumus 3 itu berarti yang ini. Iya, betul ya. Iya. Tan AX per BX. Berarti jadinya A per B kan? Iya, Bu. Ah, kalau A per B, berarti kalau di sini hasilnya berapa? Tadi kamu jawabannya A ya? Berarti di sini jadi apa? Ini kan X menuju 0. Harusnya jadi A per B kan? Ini kan jadi A per B. Ya, ini sebagai A, ini sebagai B. Terus ini duanya kemana? Oh, berarti 2/3 aja gitu, Bu. Enggak dong. Dikali ya dia ya. Berarti ini jadinya limit X menuju 0. Gitu. Ini jadi 2. Kan 2, tadi kan 2 tan 2X ya. Per 3X gitu kan. Ini A, ini B. Jadi di sini sama dengan 2 dikali A-nya berapa? A per B. 2/3. Jadi hasilnya 4/3. Yang D ya, yang betul, yang tepat. Kayak gitu caranya. Paham nggak sampai sini, Amar? Dan yang lain? Iya, iya, Bu. Paham. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada angka di depannya, dia dikalikan juga. Contoh lain, misalkan saya punya di sini nilai dari limit X menuju 0, gitu. Dimana saya punya di sini 8 tan 4X, gitu. Ini per misalkan 2X. Ini bagaimana caranya? Sama ya. Kayak tadi,
Berarti artinya 8 dikali A per B gitu. 8 dikali A-nya berapa? 4. B-nya berapa? 2. Berarti di sini jadi 8 dikali 4 dibagi 2, 2. Hasilnya 16. Kayak gitu. Paham ya? Oke, nomor 2 tadi Nadia. Terima kasih Ahmad. Nomor 2. Tadi siapa nih? Pas Nadia Sahputri. Iya, Bu. Nomor 2 gimana Nadia? Yang D bukan. Caranya bagaimana? Yang atasnya langsung dikali gitu, Bu. Yang atasnya langsung dikali. Oke. Ya benar ya. Berarti ini kan atasnya ini A. Ini A. Ya. Kemudian ini B-nya. Ini B-nya. Berarti ini artinya kan kalau kita punya, jadi kita operasikan ya. Limit X menuju 0. Sin 2X dikali tan 3X. Ini per X dikali sin X. Itu kan ya soalnya. Ketika kita operasikan, nanti bentuknya jadi seperti ini. Ini akan limit X menuju 0. Ini kita pecah satu-satu. Jadi sin 2X dibagi sama penyebutnya ya. Per X gitu kan. Dikali dengan tan X. Tan 3X. Nah, ini dikali. Di sini deh. Ini kan nanti akan sama dengan limit X menuju 0, di mana sin 2X per X ya dikali dengan tan 3X per sin X, kayak gitu kan. Kalau kita pecah satu persatu menjadi seperti itu ya. Kita ambil nilai si A sama B-nya, berarti ini kan bentuknya jadi A per B ya dikali dengan A per B. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 1. Dikali A-nya berapa di sini? 3. Sin X-nya berapa? 1. Berarti hasilnya jadi 6 per 1 atau sama dengan 6. Ya betul ya. Yang D. Jawabannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang lain? Sudah paham semua? Salah paham, Bu. Ya, Salah baik. paham, Bu. Ya. Baik, terima kasih kepada Nadia dan Amar yang sudah mencoba untuk menjawab. Lanjut. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya, nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3 coba Alivia, nomor 4-nya Muammar. Ini Alivia. Ini Muammar. Ayo. Nomor berapa, Bu? Nomor 3 Alivia, nomor 4 Muammar. Gimana? Siapa dulu yang mau coba? Muammar dulu atau Alivia? Bebas ya. Ada yang bisa? Itu Ya. variabel TG itu sama aja, Bu, sama kayak Tan. Kayak gitu tangan. tan. TG itu tangan ya, tangan kuadrat. Itu singkatan. 0,2 bukan, Kak?
0,2. Kurang tepat ya. Oke. Kalau Muammar berapa? Hasilnya berapa, Muammar? 5. Ya, betul 5 ya. Oke, kita bahas. Nomor 3, kita punya di sini limit X menuju 0, cos 4X sin 3X per 5X, ya kan? Nah, kalau nomor kayak gini, ini kan kita lihat, dia kan mengikuti aturan limit fungsi trigonometri yang sebelumnya. Oke, ini kita bisa tulis menjadi seperti ini kan. Berarti ini sama dengan limit X menuju 0, di mana nanti ini jadi cos 4X per 1, ya, dikali dengan sin 3X per 5X, gitu. Kenapa di sini per 1? Karena dia kan nggak ada. Ini kan kalau kita pecah jadi cos 4X per 1 kan, dikali sin 3X per 5X. 5X-nya punya si sin, gitu. Ini jadi sama dengan 1 per 1, ya kan? Sorry. Ya ini jadi 1 per 1. Kenapa? Karena dia itu hasilnya di sini nggak ada X ya. Maka di sini jadi kita anggap 1 per 1. Kemudian ini 3 per 5. Dapat hasilnya 3 per 5. 3 per 5 itu dapat 0,6. Kayak gitu. Paham ya? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau ini kan ada sama-sama X-nya ya. Sementara yang ini kan nggak ada kan. Lalu kita anggap dia jadi 1 per 1. Anggap 1. Di angka 4X itu diubah jadi 1 gitu. Enggak, karena kita nggak punya nilai X-nya, ya kan? Kalau ini kan terhadap X kan, sin 3X per 5X, ya kan? Ada X-nya, masing-masing ada X-nya. Langsung kita bisa ambil kalau sementara ini kan nggak ada. Ini kalau nggak ada, kita anggap dia nilainya 1, ya. Nilainya 1. 1 per 1 itu kan 1. Gitu ya. Ibu, Kemudian, apa? Ya. itu kan di bawahnya itu kan 5X. Terus kita tahu dia masuknya ke sin atau ke cosnya itu gimana? Ini kan kita lihat dipecahkan ya. 1 per 1. Kayak misalkan di sini kita punya 12X dikali 15X 15Y misalkan gitu. Kita punya di sini apa namanya? Karena apa ya? Kita juga ngelihat dari hasilnya kan. Kalau misalkan di sini kita punya di sini ya, kalau kita masukkan cos 4X per 5X gitu. Dikali sin 3X per 5X kayak gitu. Ada nggak hasilnya kira-kira? Ini artinya 4 per 5 dikali 3 per 5. 12 per 25. Gitu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ini waktunya tinggal berapa menit ya? Tinggal sedikit lagi dia. Tinggal 5 menit 30 detik. Oke, lanjut ya. Untuk limit X menuju 0, yang tadi benar ya, Muammar ya. Ini kan artinya kita dapat jadi hasilnya itu limit X menuju 0, ya. Di mana X kuadrat per, di sini karena penjumlahan ya, dia kalau tadi kan perkalian, di sini karena penjumlahan, jadi di sini sin 2X kuadrat, gitu. Terus memuat. Berarti di sini jadi limit X menuju 0, ini jadi X kuadrat per sin 2X kuadrat ditambah tangen kuadrat 3X per sin 2X kuadrat, gitu. Maka di sini hasilnya akan sama dengan ini karena kan sudah sama ya. Jadi kita anggap dia tuh X-nya itu kita sama-sama bagi ya, menyebutnya 1 per 1 kayak seperti sebelumnya. Ini jadinya limit berapa nih dia? Oke, ini kita bisa lihat aja ya. Ini kan bagian atas dengan bawahnya itu sudah sejenis ya. Nah, X kuadrat di sini juga ada 2X kuadrat. Berarti kita bisa langsung tulis 1 per 2 kayak gitu. Kemudian di sini juga sama, ini ada
apa namanya, di sini ada 3x, di sini ada 2x kuadrat. Ya, 3x ada 2x kuadrat. Berarti di sini hasilnya jadi 3/2. Kita kalikan jadi 3/4. 3/4 itu berapa? 3/4 itu, oh enggak, ini kan ditambah ya. Maaf. Ini kalau ditambah berarti hasilnya jadi 4/2 atau sama dengan 2. Hasilnya yang 4/2 ya. Oh iya, maaf. Saya kurang teliti. Jadi gini, tadi kan ini yang ditanyakan yang sebelumnya ya. Siapa yang ditanyakan, Muhammad atau siapa tadi, Pak? Kalau misalkan X di atasnya X, terus di ininya di bawahnya X kuadrat, itu bagaimana? Nah, kita lihat ya, kita perlu lihat untuk X-nya. Ini kita samakan dulu. Ya, berarti di sini jadi 3/2. Dikuadratkan. Ini kalau kita kuadratkan berarti otomatis si 3-nya juga kita kuadratkan kan? Paham nggak? Ini kan 3x kuadrat. Artinya apa? 3/2 x/2. Dapatlah jadi 9x kuadrat untuk tangannya. Jadi di sini tangannya itu tangan kuadrat sama dengan 9x kuadrat per sin 2x kuadrat. Karena dia sudah sama, baru bisa kita bagi A per B-nya. Jadi 9/2. Dapat nanti hasilnya karena kita penjumlahannya jadi 10/2. Dapat hasil 5. Yang D. Paham nggak sampai sini? Boleh diulang nggak, Bu? Cepetan ya saya. Mohon maaf ya. Jadi gini, tadi kan kita punya apa namanya, soal seperti ini ya. Limit x menuju 0, di mana x kuadrat ditambah tangan kuadrat 3x per sin 2x kuadrat. Nah, kita bisa tulis, ya, berarti jadi hasil itu di sini limit, gitu. X menuju 0, di mana kalau kita pecah dulu satu per satu, kita pisah, karena dia penjumlahan, bawahnya dia sama. Sementara kalau perkalian beda ya. Berarti di sini jadi x kuadrat per sin kuadrat x kuadrat ya. 2x kuadrat, kemudian ditambah tangan kuadrat 3x per sin 2x kuadrat. Kayak gitu kan. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, bagian pertama itu untuk si x-nya sama kan, sejenis ini x kuadrat, terus di sini juga ada 2x kuadrat. Mengikuti aturan limit fungsi trigonometri sebelumnya, berarti dia jadi A per B kan. A per B-nya berapa? Oh, A per B-nya jadi 1. Ini kita anggap 1, ini 2. Jadi 1/2. Kayak gitu ya. Kemudian kalau untuk yang bagian tangannya, seperti yang sudah ditanyakan ya sebelumnya oleh siapa yang mau Amar atau yang Ikhwan tadi nanya, kalau misalkan X-nya sama yang atas sama bawahnya itu beda gimana? Nah, ini wajib kita samakan terlebih dahulu ya. Di sini kan kita punya tangan kuadrat 3x, sementara bawahnya itu sin 2x kuadrat. Kalau kita mau bagi, ini harus disamakan dulu atas sama bawahnya. Caranya gimana? Kita pangkatkan 2, karena dia di sini pangkat 2, berarti di sini jadi 3x pangkat 2. Ini kan artinya masing-masing kan? 3x pangkat 2 itu berapa sih? Ini kan 3, jadi artinya 3 pangkat 2 dikali x pangkat 2, dapat hasilnya 9x pangkat 2. Maka nanti kita peroleh di sini hasil tangannya itu jadi tangan 9x kuadrat per